Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Yang saya hormati para ulama, hadratul mustasyarin, hadratul asy'ariyah, ashab al-ma'ahid, ashab al-turuq as-sufiyah, Bapak Wakapolri yang berbahagia dan yang saya banggakan, dengan seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Menteri yang hadir, yang saya hormati ketua-ketua ormas Islam yang tadi saya sebut namanya, dan saudara-saudara kita dari berbagai agama yang saya hormati, tamu-tamu kita yang berbahagia, Badan Otonom, Ansor, Muslimat Fatayat, Ibnu PPNU, Jamiatul Qur'an Al-Hufaz, Jamiat Tariqah Al-Mu'tabar An-Nahdiyah, Sarbu Musi Isnu Pergunu, Pagar Nusa, Sadati wa Sayyidati, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia. Hari ini keluarga besar Nahdlatul Ulama dan seluruh rakyat Indonesia memperingati sebuah peristiwa yang sangat penting dalam rangka mengenang jasa para ulama dan kaum santri dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia dari rongrongan penjajahan. Penghormatan pengakuan negara atas jasa serta peran para ulama dan kaum santri ini termaktub dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri. Sejarah mencatat bahwa para ulama dan santri telah mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagai pintu gerbang menuju masyarakat adil dan makmur. Para santri dengan caranya masing-masing bergabung dengan seluruh elemen bangsa, melawan penjajah, menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil, mengatur strategi, mengajarkan tentang arti kemerdekaan, kedaulatan dan kebinekaan bangsa Indonesia. Hari ini 71 tahun yang lalu, bangsa Indonesia hampir saja mengalami situasi pelik dan hampir tidak melepaskan diri dari penjajahan. Hampir tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman penjajah. Meletusnya pertempuran pada tanggal 20 Oktober hingga 9 November 1945 di Surabaya antara rakyat sipil dengan tentara sekutu Nika, pemicu utamanya adalah fatwa resolusi jihad NU yang dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 1945 oleh para ulama di bawah komando Rais Akbar Jam'iyah Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Resolusi jihad NU adalah perintah dari para alim ulama kepada umat Islam di sekitar Pulau Jawa yang masuk pada radius masafatil qasr, di mana dihukumkan wajib fardu ain bagi mereka untuk membela tanah air. Kewajiban membela tanah air artinya saat itu adalah perintah untuk melawan tentara Nika. Ketika itu ulama-ulama dari Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya, dipimpin langsung oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari dan diikuti oleh para tokoh antara lain Kiai Haji Abdullah Hasbullah, Kiai Haji Bisi Samsuri, Kiai Haji Ahmad Hasan, Kiai Mas Abdul Rahman, Kiai Abdul Halim, dan banyak lagi para kiai. Rapat sempat tertunda sampai dengan datangnya ulama yang dikenal dengan julukan singa dari Cirebon, yakni
Kiai Haji Abbas Abdul Jamil dari Pesantren Guntur Cirebon. Maka hati-hati dengan orang Cirebon. Fakta sejarah perlawanan terhadap nikah yang berujung pada pertempuran sengit inilah yang kemudian kita kenal dengan peristiwa 10 November. Kaum santri berhasil merobek bendera merah putih biru yang berkibar di atas Hotel Orient, diganti dengan bendera merah putih yang sekarang namanya Hotel Majapahit di Surabaya. Kaum santri berhasil merebut kembali keadaan dengan mengalahkan pasukan Nika yang dipimpin oleh Brigjen Malabi. Tidak kurang dari 20.000 santri gugur syuhada dalam pertempuran tersebut. Brigjen Malabi, mobilnya meledak, mati, ajudannya mati, supirnya mati, yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi, mohon maaf, bukan tentara, bukan polisi, santri Tebuireng namanya Harun. Harun pun mati karena kurang menjauh, malah dia mendekat ingin tahu hasilnya kayak apa. Dikira mercon atas peranannya yang begitu dahsyat, Said Muhammad As'ad Shihab menyebutkan dalam salah satu karyanya bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah awal wadi'i labinatil istiqlal fi Indonesia, peletak dasar-dasar kemerdekaan Indonesia. Yang pertama adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Menurut penulis terkenal Syihab As'ad Shihab dari Mekah, selang beberapa bulan setelah terjadi pertempuran dahsyat di Surabaya, di mana sipil dan santri menjadi aktor utamanya, mata dunia perlahan-lahan mulai terbuka. Mereka mengakui fakta baru bahwa Indonesia adalah negara yang telah merdeka dan berdaulat. Tanpa resolusi jihad NU, tentu tidak pernah ada peristiwa 10 November. Tanpa resolusi jihad NU, kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 13 Agustus 1945 tentu akan tercabik-cabik kembali oleh upaya pengambilan kedaulatan yang dimotori tentara Nika. Inilah wujud ajaran dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari yang meletakkan kewajiban bela negara adalah sama pentingnya dengan kewajiban membela agama. Terkenal jargon beliau, hubbul watan minal iman. Membela tanah air bagian dari beriman kepada Tuhan. Di seluruh negara Islam tidak ada ulama mempunyai jargon seperti ini. Hanya Kiai Haji Asy'ari. Di Timur Tengah tidak ada. Bahkan banyak orang salah dikira sabda Nabi Muhammad. Itu SAG keluaran sekolah tinggi swasta, masuk sekolah seminggu 2 kali. Dikira itu hadis. Dosanya sering nggak masuk, dia bolos masuk. Baru 4 semester dan 15 juta di wisuda. Membaca sejarah nasional tidak mungkin mengabaikan kaum santri yang telah teruji dalam mengawal negeri ini. Di tengah berbagai masalah yang mendera bangsa saat ini, perlu kiranya seluruh elemen bangsa merenungi kiprah dan etos jihad kaum santri. Etos jihad kaum santri berdiri di atas 3 pilar, yaitu Nahdlatul Watan, pilar kebangsaan, Taswir Afkar, pilar kecerdasan, dan Nahdlatul Tujar, pilar kemandirian dalam ekonomi. Pilar kebangsaan perlu terus dipupuk dan dikembangkan. Di tengah tarikan paham fundamentalisme agama, fundamentalisme pasar, pilar kecerdasan harus ditegakkan karena kecerdasan adalah pilar peradaban dan syarat sebuah bangsa meraih harkat dan martabatnya di hadapan bangsa-bangsa lain. Kecerdasan tidak hanya diukur dari pendidikan formal, tetapi mental dan nalar intelektual yang terbuka terhadap pemikiran dan inovasi baru. Dengan berpedoman pada kaidah al-muhafadzatu 'ala al-qadim as-salih wal akhdhu bil jadid al-aslah, melestarikan tradisi lama yang baik dan menciptakan tradisi baru yang lebih baik. Khazanah intelektual Islam yang diakrabi pesantren merupakan modal intelektual
tak ternilai yang menempatkan santri sebagai pewaris sah kebangkitan Islam masa depan. Inklusifisme kaum santri perlu dipupuk di tengah ketertinggalan umat Islam dalam penemuan-penemuan ilmiah dan inovasi sains dan teknologi. Jihad santri adalah memerangi kebodohan, mengintegrasikan penguasaan ilmu dan duniawi dan ukhrawi. Itulah jihadnya para santri. Pilar kemandirian adalah prasyarat untuk maju mundurnya sebuah bangsa. Tidak ada bangsa yang maju dengan tergantung kepada bangsa lain. Bangsa kita belum mandiri dalam memenuhi hajat hidup pokok warganya. Sebagian besar kebutuhan pangan dan energi diperoleh dari impor. Padahal Indonesia negara agraris yang dikarunai berbagai sumber daya alam di laut, hutan, dan di bawah permukaan bumi. Harus ingat, ketergantungan adalah antitesis kemerdekaan. Hari ini adalah saat terbaik bagi kita untuk dapat memaknai Hari Santri sesuai dengan perkembangan dan dinamika zaman yang berkembang. Tantangan yang kita hadapi hari ini meskipun berbeda, akan tetapi semangat dan integritas berbangsa dan negara tidak boleh terputus. Apalagi di tengah arus budaya populer dan juga silang sengkarut ideologi transnasional yang sudah sedemikian masif ini, penguatan nasionalisme dan patriotisme rakyat Indonesia sangat-sangat dibutuhkan. Tantangan kita yang pertama, menghadapi berbagai ancaman seperti ideologi yang mengancam eksistensi kesatuan Republik Indonesia, harus kita lawan. ISIS dan sekelompok organisasi yang menjadikan radikalisme dan terorisme sebagai wahana untuk berdakwah harus kita lawan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "La in lam yantahi munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila." Muhammad, orang-orang yang bikin resah di kota Madinah, usir mereka. Jangan biarkan mereka hidup bersama kamu di dalam kota Madinah. Ayat berapa, surat apa, cari sendiri. Di Quran pasti ada. ISIS merupakan musuh kita bersama. Bukan hanya musuhnya kepolisian atau tentara, musuh kita bersama, seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga dengan segenap organisasi masyarakat yang anti serta menolak ideologi Pancasila. Mereka juga harus kita luruskan. Nahdlatul Ulama senantiasa mengajarkan Islam menjadi pionir dalam mewujudkan perdamaian dunia. Nahdlatul Ulama senantiasa mengajarkan dakwah Islam yang ramah, bukan Islam yang marah. Islam yang mengajak, bukan Islam yang mengejek. Islam adalah agama yang mengajarkan kita dapat merangkul, bukan memukul. Tantangan kedua, masih tingginya angka kemiskinan dan rasio kita yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin adalah masalah yang harus kita tuntaskan. Pada bulan Desember 2015, World Bank merilis bahwa 1% orang terkaya di Indonesia menguasai sekitar 50,4% aset, dan 10% orang terkaya Indonesia menguasai 70,3% total kekayaan di Indonesia. Artinya pembangunan belum merata, belum menyentuh rakyat miskin dan kaum lemah. Padahal pemerataan diwajibkan oleh Al-Quran atau agama Islam. Jangan sampai harta kekayaan berputar di antara orang-orang kaya saja. Tantangan ketiga adalah meluasnya penggunaan narkoba di seluruh kelas sosial masyarakat. Ini keprihatinan nasional kita. Negara tengah menghadapi dawet narkoba. Data menunjukkan sampai tahun 2016 jumlah pengguna narkoba sebanyak 4 juta lebih, 4 juta orang lebih. Data ini menunjukkan bahwa hari ini kita sedang mengalami darurat narkoba. Hadirin saya hormati, maka dalam memperingati Hari Santri, tugas kita ini adalah satu,
jihad melawan segala bentuk anarkisme, radikalisme, terorisme yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, bahkan bertentangan dengan Islam. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, ISIS bertentangan dengan agama Islam. 2. Jihad memerangi kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan kita. 3. Jihad melawan narkoba dan bersama-sama menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersih dari peredaran narkoba. Dalam momentum Hari Santri ini, yang paling utama dan penting untuk diteladani adalah bahwa Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, pendiri NU, kakeknya Presiden Abdurrahman Wahid, adalah sosok kiai yang sepanjang hayatnya tetap mengidentifikasi dirinya sebagai santri. Sikap santri inilah yang melahirkan sikap tawadhu, rendah hati, dan juga rendah di hadapan siapapun. Kita harus bersyukur memiliki seorang ulama yang bukan saja jernih melihat, namun juga cerdas bertindak dan teguh dalam memegang prinsip. Hadratus Syekh Haji Asy'ari tidak lahir kemudian menjadi tokoh begitu saja. Beliau sebagai lazimnya manusia lainnya digembleng melalui pendidikan agama yang penuh disiplin dan ketaatan. Hari Santri 20 Oktober adalah milik semua golongan. Maka dalam momentum peringatan Hari Santri 20 Oktober ini, marilah kita jadikan sebagai tonggak untuk bersatu. Jangan sekali-kali kita berpecah belah. Perpecahan adalah penyebab kita lemah, kekalahan dan kegagalan di sepanjang zaman. Mari kita song-song kehidupan yang lebih baik, yang maslahat untuk semua bangsa Indonesia. Selamat Hari Santri. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu al-muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.